Porang keadaan seperti ini apa penyebabnya dan apa solusinya? Untuk lebih lengkap, lebih jelas, simak video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya petani porang di seluruh Nusantara. Semoga di kesempatan kali ini masih diberikan nikmat sehat rohani serta dilancarkan dalam aktivitas dan rezekinya. Untuk lebih lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya. Semoga atas kebaikan saudara, umumnya petani, khususnya petani porang di seluruh Nusantara, Allah atau yang Maha Kuasa yang akan membalasnya. Lalu pemirsa, di manapun Anda berada di tengah-tengah budidaya porang, tentunya harapan kita sebagai petani porang yaitu pertama dari segi perawatan perkembangan porang juga bagus ataupun lancar, dan dari segi harga kita harapkan juga demikian, karena akhir-akhir tahun ini harga porang belum stabil kayak tahun-tahun yang dulu, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi di tengah-tengah kita melakukan perawatan, kita pasti ada sedikit banyak itu kendala. Ya di depan ini adalah lokasi porang. Ini lokasi porang, contohnya udah seperti ini keadaan di lokasi di bawah naungan. Dan di setiap budidaya ataupun penanaman porang itu pasti ada kendala. Salah satunya kalau rumput kita atasi bisa dengan menggunakan herbisida pro porang, telah ada. Jadi kita tidak usah khawatir dan bingung untuk mengatasi gulma atau rumput. Jadi kita semprot aja 3 sampai 5 hari rumputnya udah kering dan mati, dan porangnya tetap aman dan subur. Fakta lokasi seperti ini. Kemudian yang saya bahas hari ini, untuk pagi ini saya sedang berada di lokasi, dan kebetulan porang udah mulai menimbulkan atau ada biji kataknya atau seperti ini. Ini dan saya ketika ke lokasi, karena udah 2 minggu nggak ke lokasi, ternyata ada ini pemirsa, disuguhkan dengan pemandangan yang sangat tidak menyenangkan, yaitu saya lihat daun porangnya kuning seperti ini pemirsa. Ini kuning seperti ini contoh seperti ini adalah salah satu faktor dari penyakit di daun porang. Tentunya bagi petani porang yang udah lama atau yang udah senior pasti sering menemukan contoh seperti ini, yaitu adalah suatu kalau di Lampung kita bilang adalah kutu kebul, yaitu suatu larva atau sejenis dari kutu yang dia sangat beranak, dan bisa beranak dia bersembunyi di balik daun, contoh seperti ini pemirsa. Jadi kita kalau tidak menggunakan alat semprotan yang kecil ataupun yang ringan, kita tidak bisa menjangkaunya karena dia bersarang di balik daun seperti ini balik daun seperti ini, dan kita harus menyemprotnya dengan menggunakan semprotan kecil ataupun semprotan biasa kita mandikan burung. Dan seperti ini pemirsa, kita harus mulai seperti ini karena kita pakai juga enteng dan kita bisa untuk bolak-balikkan daun. Tapi kalau kita pakai tangki yang terlalu besar itu sangat sulit karena dijangkaunya, karena dia bersarang di balik daun seperti ini. Dan kita lihat ini adalah dari perkembangan dari si kutu kebul ini, induknya, terus ini anakannya pemirsa tuh anakannya sangat banyak sekali, beribu-ribu. Kemudian dia berkembang biaknya di balik daun, makanya kita sulit untuk menjangkaunya dengan menggunakan semprotan menggunakan tangki. Dan dia berkembang biaknya di sini, dia menyerap nutrisi ataupun sari daun, sehingga kalau nutrisi atau sari daun yang berada di balik daun ini habis diserap, dan kalau sudah parah ini yang sedang seperti ini, kita tidak tandai dengan ini bintik-bintik putih, kemudian kuning, kemudian gosong, dan yang parah seperti ini bisa. Ini yang parah nih. Ini sangat parah sekali karena udah habis nutrisinya, sari patinya dari
nutrisi di daun sudah habis, diserap, kemudian dia akan gosong seperti ini, dan ini akan menyebabkan sangat kerugian karena si daun sendiri tidak bisa melakukan fotosintesis dengan normal, dan akhirnya porang itu sendiri akan dorman secara kepaksa. Nih contoh seperti ini. Ini belum waktunya dorman untuk besi di Lampung, karena untuk di Lampung sendiri dorman itu mulai bulan 4, bulan 5 dan sampai seterusnya. Ini bulan berapa? Ini baru bulan 12 sudah mulai dorman karena disebabkan oleh faktor larva sejenis kutu yang memangsa sari-sari daun porang tersebut. Nah, seperti ini yang parah misalnya. Ini kurang lebih saya cek tadi, ini ada sekitar hampir 60-an batang ini yang terkena. Contoh seperti ini, udah pada gosong. Kalau kita balik pasti ini ada telurnya ini. Tapi ini telurnya. Ini telur dari kutu kebul sendiri. Seperti ini yang parah, udah pada gosong, udah habis daunnya. Dan ini baru mulai terjangkit seperti ini. Nah ini. Jadi sebelum parah ini merambat kemana-mana. Kalau kita biarkan, ini pengalaman saya tahun lalu, ini akan merembet dan ini akan nular, semuanya akan kena. Pertama dia nular ke seluruh bagian daun porang seperti ini. Ini induknya ini yang bisa jalan-jalan ini, nah, ini induknya nih. Terus ini anakannya yang sangat banyak nih. Tuh, anakannya besar, induknya tuh. Kalau kita biarkan tidak atasi, ini akan menyebabkan kita gagal panen di tengah harganya udah anjlok, udah turun, dan kita gagal panen. Waduh, tentunya itu tidak sangat kita harapkan sekali. Nah, makanya sebelum terlanjur ataupun sebelum parah, kita harus atasi dengan menggunakan semprotan seperti ini. Cukup kita isi, kalau saya ini menggunakan deterjen, mau sunlight ataupun mau rinso bisa. Terus kemudian kita pakai rendaman tembakau selama 4 jam, kemudian kita campur, kemudian kita semprot setiap 3 hari sekali. Jadi alhamdulillah, cuma itu cara yang untuk mengatasi kutu bulu seperti ini. Karena kalau kita semprot dengan menggunakan semprotan yang lain, tentunya semprotnya di atas daun dan dia bersarang di balik daun, akan sulit sekali pemirsa. Makanya kita menggunakan semprotan yang kecil seperti ini. Ini pemirsa, semoga bermanfaat pemirsa. Mungkin hanya itu sekedar sharing dari saya, semoga bermanfaat. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.